warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ananda Arif dengan NIM 151423139 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Husain, SPD MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manage atau berasal dari kata to manage yang memiliki arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Selanjutnya, pengertian lingkungan menurut KBBI diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian, belajar secara umum diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada diri individu. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa secara sederhana diartikan sebagai suatu tempat atau suasana atau keadaan yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia, dan perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relatif permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang terjadi diprediksi akan semakin tinggi pula. Menurut Eliawati 2005 menjelaskan bahwa esensinya lingkungan belajar merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan psikologi yang dalam konteks tersebut anak memperoleh belajar dan memperoleh perilaku baik. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan belajar di TK diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat terfasilitasi secara baik. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja, mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari guru. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas. Akan tetapi, lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Dengan kata lain, lingkungan belajar bisa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, lingkungan belajar dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar ini lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Yang kedua, lingkungan belajar di luar atau outdoor. Lingkungan belajar ini adalah kebalikan dari lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Prinsip-prinsip pengelolaan manajemen kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi 2, yaitu faktor intern siswa.
Faktor intern siswa biasanya berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua, faktor ekstern siswa. Faktor ekstern siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung lebih kecil terjadi konflik. Mustahil kekacauan di kelas tidak dapat diatasi selama ada usaha dari guru. Kekacauan di kelas pasti dapat dipecahkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar. Kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Dan yang terakhir, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Audio Jungle.